Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Hafizulfa, NIM 5011900257, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Adapun maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi UTS untuk mata kuliah pengantar manajemen, dan dosen pengampunya adalah Pak Z. Haryanto, SHMH. Pertanyaan pertama, apa yang saudara ketahui tentang manajemen dan apa arti pentingnya mempelajari manajemen bagi mahasiswa? Jelaskan. Pengertian manajemen. Secara umum, manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu maupun kelompok. Manajemen perlu dilakukan oleh setiap individu maupun kelompok guna mencapai suatu tujuan. Selain itu, manajemen juga dapat diartikan menurut etimologinya. Menurut etimologi, manajemen adalah seni mengatur dan melaksanakan. Manajemen juga dapat diartikan sebagai usaha, perencanaan, koordinasi, serta pengaturan sumber daya yang ada demi mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Seberapa pentingnya manajemen bagi mahasiswa, yaitu dengan mempelajari ilmu manajemen, kita dapat membuat hidup kita menjadi disiplin, maupun dalam hal waktu ataupun keuangan. Contohnya, ketika kita bisa memanajemen waktu, itu akan membuat hidup kita menjadi lebih bermanfaat. Ketika kita mengatur jadwal makan, mengatur jadwal kerja, istirahat, itu akan berpengaruh besar dalam hidup kita. Dan dengan mempelajari ilmu manajemen dapat membantu kita menjadi manajer yang efektif dalam mengelola organisasi ataupun perusahaan. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa ilmu manajemen sangatlah vital bagi seorang manajer. Karena jika seorang manajer tidak mempelajari ilmu manajemen, bisa dikatakan organisasi ataupun perusahaan itu tidak berjalan. Dan baiklah, lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu andaikan Anda adalah seorang pengusaha yang akan mendirikan sebuah perusahaan, jelaskan tahapan tujuan perusahaan mulai top manajemen hingga low manajemen, dan jelaskan arti pentingnya manajer dalam suatu organisasi secara umum. Baiklah, jawaban dari pertanyaan nomor 2. Andaikan saya akan mendirikan sebuah perusahaan, saya akan menggunakan tahapan-tahapan dalam tujuan perusahaan saya, yaitu ada top manajemen, middle manajemen, dan low manajemen. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang tahapan tujuan perusahaan. Yang pertama, top manajemen. Top manajemen adalah puncak tingkat manajemen paling atas dan memiliki pangkat tertinggi
pada sebuah organisasi perusahaan, dan top manajemen akan langsung bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan. Tugas dari top manajemen ini yaitu menyusun dan menetapkan rencana perusahaan, menentukan tujuan perusahaan, bertanggung jawab atas semua yang dilakukan oleh manajemen yang di bawahnya. Yang kedua yaitu middle management. Middle management ini adalah tingkatan yang ada di tengah-tengah manajemen di sebuah organisasi perusahaan. Tugasnya: 1. Menjalankan kebijakan yang telah disusun oleh top manajemen atau manajemen yang paling atas, memberikan saran atau rekomendasi pada top manajemen. Yang ketiga ada low management. Low management ini adalah tingkatan yang paling rendah atau yang paling bawah dalam sebuah organisasi di sebuah perusahaan. Low management ini dipilih oleh middle management atau tingkatan yang menengah. Tugas low management yaitu mengarahkan dan mengendalikan karyawan pekerja, mengembangkan moral para karyawan, menginformasikan keputusan yang diambil oleh manajemen kepada karyawan atau kepada bawahan. Selain itu, low management ini juga bisa menyampaikan hambatan kinerja ataupun tuntutan kesulitan dari para karyawan kepada atasan. Pentingnya peran manajer dalam sebuah perusahaan yaitu sangatlah penting, disebabkan keberadaan manajer menjadi motivator bagi karyawan-karyawannya, dan juga ia bisa menjadi penengah atau pemecah masalah jikalau ada konflik dalam sebuah manajemen di sebuah organisasi perusahaannya. Oke, soal yang ketiga, jika Anda sebagai seorang manajer sebuah perusahaan profit oriented, langkah dan strategi apa yang saudara ambil dalam menjalankan dan mengamankan usaha dimaksud di masa pandemi COVID-19 saat ini? Jelaskan. Baiklah, jawaban soal nomor 3. Hal yang saya akan lakukan dalam sebagai manajer dalam pandemi COVID-19 ini adalah komunikasi yang baik kepada karyawan-karyawan saya untuk menjaga kesehatannya supaya tidak terinfeksi COVID-19 ini. Lalu saya akan membaca atau menganalisis pasar atau target penjualan saya, apa yang mereka butuhkan dan apa yang seharusnya saya berikan. Dan yang terakhir, saya akan memanfaatkan media sosial dengan baik.
cukup sekian. Terima kasih. Saya akhiri. Oke guys, jadi tadi sudah selesai UTS-nya. Semoga hasilnya memuaskan. Amin. Pesan saya satu, tetap di rumah saja. Tetaplah hidup walaupun saat ini hidup Anda tidak berguna. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and comment and subscribe.